Dipakai. Anda taruh meja sini. Nah, seperti itu. Switchnya itu ada yang bisa saya bantu? Jadi nama saya yang biasa. Saya ingin mendaftar kerja pakai di kelas 9. Oh, Mas Sahya sudah pernah sekolah dulu? Tidak pernah. SD selesai? Selesai. Setelah SMP sudah? SMP-nya? Sudah. Pernah sampai kelas berapa? Sampai kelas 8. Ada rapotnya sudah? Ya, ijazah SD-nya. Ya. Negeri BPN, gimana itu? Negeri BPN itu gimana? Oh, di BPN, maksudnya masuk desa di ini ya, market ya. Berarti kita kali. Oke, kita dilegalisir, kemudian waktu itu ada SKWN, ada. Terus raportnya Delia, SMP-nya di mana? SMP Negeri 2 Wates. SMP Negeri 2 Wates. Ini tidak ada nama depan. Itu dirapi ya. Dari halaman depan, identitas, kemudian semester, jadi mulai semester 1 sampai terakhir mendapatkan nilai. Ini saya lihat dulu hanya yang nilai aja ya, yang di fotokopi. Besok dilengkapi dari halaman depan, karena itu ada pulang ke sekolah. Ini kelas 7 semester 1 ada. Oke. Kemudian kelas 7 semester 2. Ini ada dinyatakan berdasarkan hitungan kompetensi semester 1 dan 2 tadi itu ditetapkan naik ke kelas 8. Ini kelas 8 semester 1 ada, kelas 8 semester 2 ada. Dinyatakan naik kelas 9. Oke. Kalau secara dokumen ijazah, kemudian raport sampai semester 4 ini ya, karena sampai kelas 8 naik, dinyatakan naik kelas 9 sudah ada. Berarti Mas Sahya di tahun akhir ini itu bisa melanjutkan di kelas 9. Ya, kalau secara dokumen baik, nanti saya akan coba tanyakan yang lain ya. Ini ada dokumen katanya sudah ada, oke. Kemudian dokumen yang lain seperti akte kelahiran, hari ini kita coba ya. Oke, ada. Kemudian pas foto sudah. Nah ini yang kelas 9 ini kan karena mau pindah di sini gitu kan, ada nggak surat pindah atau surat mutasi dari sekolah? Nggak ada. Mas Sahya sudah terakhir di tahun 2018, berarti sudah lama ya berhentinya ya. Tahun 2018 sudah, sekarang 2025. Berarti sudah 7 tahun berhenti. Ngapain aja di rumah? Ada kegiatan? Sempat bekerja bekerja bisa. Oh, di konter? Iya. Ada sertifikatnya? Oh, oke. Ya, ini apa ini? Bisa saya bisa. Kalian? Oh, oke. Sekarang masih di sana? Ya. Sudah nggak lagi pindah kemana? Tidak. Di rumah saja. Oke.
Masanya juga aktif di Karang Taruna tidak? Ya. Ya, aktif di Karang Taruna. Baik, ada SK-nya atau ada surat keterangan apa yang menyatakan Mas saya ini di Karang Taruna? Tidak ada. Sebagai apa? Tidak ada. Sebagai anggota. Oke, kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan di Karang Taruna? Kumpul-kumpul arisan Karang Taruna. Kumpul-kumpul arisannya itu ada? Sama Saya catat ya, Mas Cahya, dokumen lengkap. Kemudian Karang Taruna juga ya? Sebagai apa? anggota. Oke, Karang Taruna mana itu? Karena Jaya. Panjaya. Kok namanya Panjaya? Jaya. Oke. Oke. Selain yang tadi arisan, kegiatan apa yang pernah diikuti atau dilakukan oleh Karang Taruna? Jadi pas tanggal 17 Agustus itu anggota Karang Taruna yang Oke, sebagai apa biasanya? ya sebagai panitia. Sebagai panitia. Panitia itu apa? Panitia Jadi konsumsi, apa dekorasi, apa publikasi, atau kegiatan kan banyak sekali. bagian dekorasi dan kegiatan. Oh, oke, bagian dekorasi. Kira-kira kalau bagian dekorasi yang pernah dilakukan apa dekorasi yang pernah dibuat itu? Membuat yang untuk lomba-lomba gitu. Oke. Untuk lomba-lomba? Pernah ikut lomba berarti? Pasti pernah. Oh. Pas jadi panitia kan kita yang membuat Membuat alatnya. kegiatan, terus buat dekorasinya untuk kegiatan itu. Oke, terus Mas Alvin Rumah aktif di Risma nggak? Ya. Enggak ya. Aslinya apa Mak? Kita bukan di ya, tidak aktif di Risma. Oke, saya juga akan menanyakan kalau secara dokumen dari sekolah formalnya SD, SMP sudah ada. Sekarang saya ingin mengetahui ada 8 profil lulusan yang memang harusnya bisa dikuasai oleh Mas Cahya paling tidak untuk anak usia untuk telah menempuh sampai kelas 8. Kalau kesehariannya itu Mas Cahya melakukan apa yang ibadah masih belum. Oke, ya nanti diberikan ya. Saya kaitan masing-masing kan administrasi loh, berarti sekolah dan kemudian ketika ada tadi kegiatan kerjasama. Karena temuan yang minimal beda. Jadi dia pun sudah ada bukti rapor. Sebenarnya kenapa rapor itu? Satu yang belum mengganjal, nanti akan berhubungan dengan dinas. Beliau tidak punya surat mutasi, surat keterangan dari sekolah sebelumnya. Nah ini kejadian di lapangan kebanyakan yang seperti itu ada yang dilulusan oleh satuan sebelumnya gitu. Ya banyak kan gitu. Dia keluar tidak sekolah lagi, tapi diluluskan oleh sekolah berikutnya. Jadi takutnya semuanya seperti itu. Jadi yang harus dikonfirmasi temuan studinya adalah surat keterangan mutasi dari sekolah sebelumnya. Nah ini lembaran ini Itu nggak baik karena dia langsung masuk karena udah punya rapor. oh jadi rekognisi pembelajaran lapor ini yang ini untuk yang portofolio Itu mah aman gitu kan. Ya itu udah aman beliau. Ya. Oke. Karena beliau itu membawa rapor sampai kelas 8 dan itu dengan masa tidak bisa naik. Oh iya. Ya. Oke. Jadi tidak perlu ini ya. Oke. Baik. Untuk yang surat mutasi tadi belum ada ya. Belum ada. Nanti kita akan coba cek di jempol terakhir kan masih bisa ya. Kita cek melalui operator kami yang nanti akan ditanyakan di operator posisi terakhir di mana. Jadi tawarkan juga dia cek sistem online sendiri. Oh begitu. Maksudnya pakai apa? Dia bisa cek sistem online sendiri. Dia pakai nama sama nama, tanggal lahir sama nama orang tua, nama ibu. Dia nanti misalnya aktif atau tidak gitu. Oke. Baik.
waktu itu? Dikeluarin atau buat pelanggaran? Pembuat pelanggaran. Apa itu? Nah, itu itu Apa itu? Jarang masuk. Oh, tidak masuk. Kenapa? Sakit? Sering sakit gigi. Sering sakit. Pernah ke kelas 9 ya? Nah, Pernah. Nah ini kan maksudnya. Ketika dia naik, di rapotnya naik, berarti apakah pernah kelas 9 atau dipaksa naik dengan syarat keluar dari sekolah tersebut kan gitu ya? Kebanyakan formal gitu ya. Nah berarti kan kalau ini mah kejadiannya 8 aman ya. 8 aman. Hanya waktu kelas 9 jarang sekolah karena ada hal. Kita nggak tahu lah halnya apa. Iya, sakit. Sakit ya. Terus pernah menempuh sampai semester 1 belum kelas 9? Pernah sampai ada keluar nilai rapor? Belum. Jadi belum selesai semester 1. Oh, belum selesai belum selesai semester 1. Terus ini nanti kalau Mas Tahya mau ngecek sendiri, tapi kami juga sambil akan ngecek nanti posisinya di mana, karena nanti kan harus melanjutkan dan diletakkan di kelas 8 itu ya. Ini kira-kira ini mantap tidak sekolah di sini? mantap. Alasannya apa? Melanjutkan pendidikan. Ini lanjutkan pendidikan mantap tenang. Oke, dilanjutkan 1 tahun. Ya. Oke. Kamu secara dokumen untuk ijazah dan rapor sudah ada, tinggal nanti surat mutasi ya. Surat mutasi untuk bisa dimasukkan ke dapur kami untuk ditarik ke dapur kami. Dan teman-teman sudah ada itu ya, tadi sudah kami tanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada berarti makanya proses masuk ke kelas 9 ya. Nanti ditunggu yang jelas di tahun ajaran baru ya. Ini kan masih bulan Mei, jadi tidak bisa masuk sekarang. Nanti masuk di tahun ajaran baru di bulan Juni. Itu ya. Terus nanti makanya kami sampaikan juga bahwa pendidikan kesetaraan ditempuh sama seperti pendidikan di formal seperti ini. Jadi tetap setahun kalau masuk D dapat hasilnya gitu. Oke, biayanya. Terima kasih makanya kebetulan saya terima dan cukup pemberitahuan masuk di ajaran baru kami sampaikan melalui ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skema pertama ya, DNA yang tadi yang beli. Yang tadi itu malah kalau ada dokumen yang C. RPS dan semua. Oke, silakan nanti. Siapa yang terima ini? Harapannya terus mau evaluasi yang sebelumnya yang di Ini skemanya apa ini Pak? Coba apa skemanya? yang tadi skemanya itu yang paket B itu terakhir di kelas 8. Dia punya ijazah paket A, punya rapot sampai kelas 8. Sebenarnya tanpa RPL pun dia sudah berhak di kelas 9. Iya. Gitu. Cuman kondisinya adalah kalau si siswa ini atau murid ini belum pernah di kelas 7 dan kelas 8, dia itu lulus SD, terus dia sudah bekerja. Nah ini yang harus bisa kita kondisikan sebenarnya. Yeah. Karena nanti kejadian ini, kalau kejadian ini kan tinggal 2018, apakah surat mutasi itu dikeluarkan oleh satuan pendidikan sebelumnya atau memang sudah dinonaktifkan. Nanti kan kalau sudah dikeluarkan kan kita tinggal ngambil surat mutasi dari Dapodik ditarik ke satuan pendidikan kan. Nah, kalau dia posisinya itu sudah dikeluarkan dan dia itu ombang-ambing, itu tinggal teman-teman minta validitas dari dinas pendidikan untuk ditarik, bukan oleh satuan pendidikan. Tetapi kalau kondisinya itu nggak perlu RPL dulu. Jadi yang kondisinya adalah nanti kalau misalnya si masnya itu lulus di SD, belum pernah bersekolah di SMP, itu masnya usia berapa misalnya? Sekarang usia berapa? 22 kan udah
udah lewat ya. Kalau masuk itu formal kan ya nggak cukup. Iya. Nah, berarti kalau misalnya dia situ sudah bekerja, ada surat faknawinya, kita mau menentukan dia masuk kelas 7 apa kelas 9 apa kelas 8. Mungkin itu sih lebih enaknya. Kalau ini tadi Udah normatif. otomatis. Udah normatif. Gitu. Ini contoh sih ngomong. Tadi dia kelas 8-nya rapornya semester ganjil apa semester genap? Kenapa? Genap. Kenapa? Dinyatakannya di kelas 9. Dinyatakan di kelas 5, tapi penempatannya tetap di kelas 8. Enggak, Mas. Kelas Enggak. 9. Oke. Dia Oke, keluarnya baik, dia keluarnya kelas 9 semester 1. Ya. Misalnya dia, seumpamanya ini diskusi aja ya, misalnya dia tadi punya rapor kelas 8, tapi dia rapor kelas 8-nya cuma di semester 1 dia berhenti kan. Nah, berarti dia, ibu kalau nggak mau ribet-ribet, tetap dia di kelas 8. Kalau dia nerima, dan kalau dia nerima nggak ada masalah, nggak usah perpanjang lagi. Nah, tapi kalau dia misalnya tidak menerima, saya mau kok kelas 9. Nah, ibu boleh tes lewat cara-cara yang seperti tadi dari awal itu. Tes RPL-nya dulu kan. Nanti bapak ibu dia bilangin ada namanya tes penempatan. Nah, begini. Kamu bisa ikut ini kan kategori kriterianya nanti seperti ini, jika jawabanmu benar kamu di kelas ini. Nah, kalau misalnya sudah dia paham, oke saya siap. Nah, ibu boleh tes dulu, kasih lagi bacaan SMP buku kelas 9. Nah, tandai pemahaman konteks tekstualnya. Setelah itu tandai lagi pemahaman inferensialnya. Kalau menurut ibu, wah ini anak sudah cerdas, sudah bisa, tanpa ikut tes penempatan, ibu bisa langsung rekomendasikan kelas 9. Tapi kalau ibu kurang yakin dan dia mau juga tes penempatan, ibu jangan kasih dulu. Kamu sebenarnya bisa kasih dulu, jangan bilang begitu kan. Nah, kalau dia bilang, iya saya siap tes penempatan, udah bisa arahkan tes penempatan. Kalau ibu nggak terlalu yakin kan. Nah, karena dia harusnya jika tidak ikut tes penempatan, dia harusnya cuma di kelas 8. Iya. Mengulang gitu. Mengulang, ya kan? Karena sama rapornya cuma di semester ganjil, nggak ada genapnya misalnya kan. Tapi kalau ibu sudah tes begitu, sebenarnya dia bisa, ibu bisa kasih langsung kelas 9 lewat RPL. Tetapi kalau ibu ragu, tanyakan dia tes penempatan, mau nggak ikut tes penempatan. Itu lebih valid lagi datanya kan. Itu bertanya gitu. Misalnya ya, ini kan kalau Iya. terpenuhi semua ya. Iya. Ini ada selisih, sudah satu booster. Sorry, kemudian juga tes penempatan, disarankan tes penempatan. Masalahnya ketika dia tes penempatan, dia harus seperti dulu. Gimana kira-kira? Nah, itu ditanyakan di awal, Bu. Itu ditanyakan di awal. Jadi edukasinya itu begitu. 0,30 di kelas awal, 30-70 di kelas tengah, 70 kan itu. Nah, kalau nilaimu di bawah 30, kamu di kelas 7. Iya, balik lah. Itu challenge-nya supaya dia tidak sampai ke tes penempatan. Kalau dia misalnya, saya siap, saya berani, ya udah terima resiko. Nggak ada lagi yang bisa dibikin, Pak. Cuma sekali ya, Pak ya. Iya, tapi kalau dia bilang, aduh, daripada gua turun, nggak apa-apa Bu, gua kelas 8. Itu mengurangi beban ibu sampai ke pusmedik segala macam. Bukan hanya informasi nih. Informasi ini dengan anak-anak yang berpelajari sekitar yang sedang belajar ini, yang kemarin itu tes KKN, ada yang seperti yang dulu. Nah itu, jadi kalau jadi pembanding, berat. Dirugikan anak. Makanya itu edukasinya di awal, di awal. Mau nggak, benar nggak ya, betul mau ikut kan gitu. Nah kalau kamu sudah portofolio ini, dokumen formal itu kamu kelas 8, nggak ada yang bisa lagi, nggak ada yang ganggu juga lah istilahnya. Tapi kalau dia mau tes ke kelas 9 bisa itu jatuh di kelas 7. Nah dia putuskan tuh. Jadi tidak segampang itu untuk ikut tes penempatan maksud saya. Kita batasi juga orang tidak terlalu gampang untuk penempatan. Supaya istilahnya sampai ke situ itu udah sakral banget lah kalau kita merasakannya. Kalau kita sih di RPL aja udah cukup. Tetapi karena kondisinya di kesetaraan beda dengan sekolah rakyat, peluang itu tetap ada. Jadi semacam game gitu. Bisa, kan? Bisa. Tawarkan ke dia, tapi kalau you terima kelas 8, udah itu sudah Oke. Itu yang paling aman. Jadi biar dia mempercayai kita. Tapi paling penting edukasinya dulu. Edukasi itu bahwa ada namanya tes penempatan.
SK itu tes penempatan itu soalnya literasi numerasi. Kalau you bisa jawab 0 sampai 20, kamu cuma di kelas rendah. Nah, itu edukasinya dulu di depan. Begitu dia paham, pikir dia. Dalam waktu yang sama. Jangan diperpanjang sampai banyak kalau perlu langsung SK-nya di sini RPL masih kirim ke dinas. Jadi meskipun RPL tidak sampai tes penempatan, SK yang dibuat sekolah pendidikan misalnya 10 mendapat semuanya lewat RPL itu tetap di SK dan dilaporkan ke dinas. Dinas verifikasi kembali tuh rapor-rapornya, jangan sampai ada tadi rapor pramuka dan lain sebagainya kan. Misalnya ibu tawarkan 10, dinas verifikasi cuma 8. 2 dibutuhkan itu ibu harus terima karena itu verifikasi akhir dia. Kalau itu melawan ya lawan dinas mereka kadang-kadang. Oke, lanjut lagi Pak, skenario ketiga apa ya? Dibahasakan dulu apa skenario ketiganya supaya kita paham. Audio itu lulusan SMP, belum pernah sekolah, usia sudah dewasa, berharap bisa lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak start kelas 10 lah. Iya. Tapi itu kan hampir sama dengan tadi yang di SD. Kalau SD itu sebenarnya kalau dia bisa membuktikan surat keterangan, dia skema C, ada RPL dan ada tes penempatan. Kalau ini mesti tes penempatan. Ini tes penempatan. Oh, oke silakan. Kalau perlu itu nanti PPT-nya dibuat begitu kayak mana? Tadi tes PPT-nya untuk ada 3 skenario. Ini buka aja jadi itu. Oh, Mau dibuka bos? oh. Silakan Kak. Bukan lagi. Mbak. Lupa. Ini Kulon Progo. Bukan Cimahi. Dan Garut. Belum apa tadi? Sudah Mas Budi, sudah aku buka ya. Oke siap. Nanti bacakan dulu skenario C. Berarti yang skenario C di bawah itu berarti jadi skenario D. Selama Mbak Nela tidak sekolah ini, Mbak Nela punya kegiatan tidak? Apa Mbak kegiatannya? Kegiatan di PKK. PKK itu kan di PKK sebagai apa Mbak? Iya. Oh di PKK sebagai bandara. Oke, ada SK-nya ini? Ada SK-nya tidak? Tidak ada. Terus selain itu kegiatannya apa? Bekerja? Bekerjanya di cara paut, guru paut ya? Oh, jadi ini guru paut. Pernah mengikuti pelatihan enggak? Oke, apa aja? Ini ada? Kita tanyakan dulu ya. Oke. Oh, jadi ini sudah ada isi datanya, ada ijazahnya, kemudian ada SKHUN, terus aktenya sudah ada, kakaknya sudah, kemudian ada fintech juga ya, ada fintech, kemudian ada kegiatan yang berkaitan dengan kepaut ya, kemudian ada sertifikat mengikuti kegiatan workshop, oke. Kemudian ada fintech pembelajaran asesmen workshop.